Giveaway dengan total hadiah sebesar 100 juta rupiah. Buat teman-teman yang ingin ikutan, caranya gampang sekali. Yang pertama, teman-teman hanya perlu subscribe channel YouTube saya, nyalakan tombol lonceng, dan teman-teman hanya perlu tonton video ini sampai habis. Deskripsikan isi video dan sertakan akun Instagram kamu di dalam kolom komentar. Karena di setiap video saya kurang lebih ada 100 video, masing-masingnya ada giveaway dengan total hadiah sebesar 1 juta rupiah. So total hadiahnya kurang lebih sekitar 100 juta rupiah. Dan saya tunggu komentar Anda. Halo, nama saya Nidia. Saya asli dari Surabaya. Saat ini saya seorang pekerja di perusahaan swasta yang bergerak di bidang minyak goreng. Dan saat ini saya juga berbisnis online. Omset saya saat ini 125 juta untuk 1 bulannya. Dan profit yang saya dapat rata-rata di atas 25 juta. Pertamanya ibu saya kaget. Kaget, kamu ini melihara apa kok laku, padahal itu nggak ada orangnya. Tiap hari cuman ada gojek sekitar hampir 40-50 gojek tiap hari datang ke rumah. Tetangga itu sampai bingung, ini jualannya di mana? Kok yang ngambil gojek kayak gitu. Sedangkan orang sekitar kan masih awam kan Mas. Untuk ibu saya dilempar nasi bungkus. Sama siapa? Sama orang Mas. Kira kok bisa? Mungkin Kok kurang ajar banget? gitu ada orang Mas, tiba-tiba dari mobil ngelempari uang 1.000 Mas. Oh iya, dikira ibu kamu pengemis. Mungkin, saya juga nggak tahu waktu itu. Mungkin Pak, Bu, Nidia pasti bisa sukses. Meskipun Bapak, Ibu sudah besarin saya dengan ya jeripaya dari nol, dari seorang tukang sayur, sales toko, bisa nyekolahin saya tinggi. Saya yakin kok dengan bisnis ini saya bisa membanggain kalian Pak, Bu. Oke, kali ini kembali lagi saya kedatangan salah satu tamu ataupun member di Balio Mall. Seorang wanita yang masih sangat muda, seorang ibu rumah tangga, dan beliau jualan sayur ya. Jualan sayur di bisnis online, tapi bisa menghasilkan omset sebesar 120 juta per bulan. Dengan profit ataupun keuntungan setiap bulan beliau bisa mencapai kurang lebih sebesar 25 juta ke atas. Luar biasa sekali. Ya. Selamat datang di Mas. channel Arif Budiman Asuko, Mbak Nidia. Apa kabar, Mbak? Baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Gimana? Surabaya corona statusnya agak mengerikan kayaknya. Statusnya gelap Mas sekarang. Kenapa? Enggak hitam. Enggak merah, hitam sekarang. Oh iya. Iya. Serius? Serius. Sekarang jumlahnya kan hampir melebihi Jakarta. Ini Mbak Surabaya. enggak corona kan? Enggak. Aman, meskipun suara kayak penyanyi, aman. Oke. Mbak Nidia ya. Aktivitas tadi sambil kerja. Iya. Saat ini kerja di mana? Saat ini saya bekerja di pabrik pengolahan minyak goreng. Oke. Posisi saya staf tetap di bagian HRD. Saya sudah 6 tahun di perusahaan tersebut. Udah 6 tahun. 6 tahun. Sebagai HRD. Iya. Oke, kita bahas lebih detail nanti tentang bisnis online Mbak Nidia. Tapi aku pingin tahu dulu nih latar belakang Mbak Nidia sebelum terjun ke bisnis online apa? Saya dulu sebelumnya iseng-iseng Mas, ikut pelatihan seminar importir. Importir. Iya. Oke. Latihan seminar import. Dari sana saya ikut grup, dijadikan member dengan nantinya akan menghasilkan omset ratusan juta seperti itu. Katanya. Oke. Terus setelah itu saya join, saya daftar, harga berapa sekitar 10 juta ke atas waktu itu. 10 juta. 10 juta ke atas, tepatnya 12 setengah. 12 juta. Ikut kelas impor. Kelas impor di sana. Setelah itu saya sudah masuk grup dan di sana banyak sekali produk yang akan nantinya booming untuk di Indonesia. Itu yang bilang siapa?
mentornya. Oh, mentornya. Oke. Mentornya seperti itu. Akhirnya saya oke lah. Waktu itu saya modal nekat ya Mas ya. Surabaya kan modal nekat ya. Terus saya utang bank Mas waktu itu. Berapa itu? Utang bank 200-an. 200 juta. 200 juta. Itu untuk modal apa? 200 juta itu. Impor tadi Mas untuk produk Cina. Impor dari Rumah produk tangga. Cina. Oke. Nah, Terus selanjutnya setelah ikut pelatihan 12 juta, setelah itu kan kita impor, barang datang, bingung Mas jualnya kemana. Jadi bingung cara jualnya apa bingung jualnya kemana nih, Cak? bingung cara jualnya, bingung jualnya kemana. Oke. Jadi waktu itu barang sudah datang, kita juga pertama kan nantinya akan diarahkan dengan customer yang sudah ada pasarnya. Katanya. Ternyata setelah barang datang, bingung kita jualnya kemana Mas. Akhirnya saya inisiatif jualan di Facebook, di Shopee waktu itu. Cuman dengan untung yang minim sekali karena produk rumah tangga kan untung nggak banyak kan Mas. Kita main di sana tetap nggak laku. Tetap nggak laku. Terus ya udah akhirnya barangnya numpuk di rumah. Dengan kita setiap bulannya masih harus membayar cicilan setiap bulan di banknya seperti itu. Itu tahun berapa, Mbak? 2 tahun kemarin. 2 tahun kemarin minjam uang 200 juta untuk ikut pelatihan impor dan ngimpor barang. Ya. Dan ternyata nggak sesuai dengan yang diharapkan. Iya benar Mas. Waktu itu juga di banknya Masnya tahu itu modalnya apa? Sertifikat rumah. Sertifikat rumah kamu? Sertifikat rumah orang tua Mas. Orang tua? Iya orang tua. Terus orang tua bilang apa karena kejadian itu? Kalau ibu sih selalu support saya Mas. Cuman kalau untuk bapak ya seperti itu. Ayah saya waktu itu, kamu tuh cita-cita kemuluan. Bahasa Jawanya maksudnya apa? Bahasa Indonesianya terlalu tinggi. Cita-cita kamu terlalu tinggi. Cita-cita kamu terlalu tinggi. Mainnya rendah dulu, mainnya bawah dulu. Jangan langsung naik tapi kamu nggak ada tangganya gitu Mas, kata bapak waktu itu. Terus waktu bapak bilang gitu apa yang kamu pikirkan? Nelongso Mas. Apa itu? Nelongso itu bahasa Jawanya ya apa ya, ngenes itu kayak nyesek gitu loh Mas. Nyesek di kamu? Iya nyesek. Otomatis saya kan membebanin orang tua kayak gitu Mas. Saya membebanin orang tua dengan utang segitu. Saya juga bingung, sedangkan kerjaan saya dengan gaji yang ya di atas UMK dikit lah. Berapa itu? Sekitar 4,5. Gaji kamu 4,5 juta sebagai staf ya? Iya sebagai staf. Nah untuk cicilan bank itu berapa? 3 juta. 3 juta? Iya. Tapi kamu udah berkeluarga ya? Sudah ada suami kerja juga? Kerja juga. Dan itu baru nikah 6 bulan. Baru nikah 6 bulan kamu udah kena beban utang 200 juta. Iya. Itu yang bayar utang siapa? Gaji saya. Gaji kamu, jadinya kamu tutupin untuk bayar utang ya, itu. Bener, berapa lama itu utangnya? Sampai sekarang Mas. Sampai sekarang masih Sampai ada? Sekarang, tapi ini masih kurang. Kan itu cicilannya 5 tahun. 4 tahun. Ini sudah hampir kurang 1 tahun, 1,5 tahun. Sudah mau selesai utangnya. Sudah mau selesai. Masih mau utang lagi? Terima kasih. Agak ada trauma dikit ya kayaknya. Ya. Terus dari importir itu saya punya temen di situ Mas. Punya temen. Nah temen itu ngasih tahu saya ini ada grup impor lagi. Cuman dia itu lebih support ke anggotanya. Sampai sekarang saya juga masih ikut, cuman nggak seberapa aktif seperti itu. Dari situ kenal lagi saya temen yang sukanya itu tadi main marketplace, cuman dengan cara yang black. Ya kayak gitulah. Cuman dari cara itu sebenarnya omsetnya banyak Mas. 1 bulan bisa sampai 25-30 satu toko. Di sana saya bisa punya 4-6 toko. Dengan rata-rata profit sih 5-8 juta lah satu tokonya.
Cuma di sana nggak tenang, nggak bisa tidur. Karena apa? Takut ke Bennett. Oh, karena mainnya black. Karena mainnya black. Jadi Kamu lebih takut kena Bennett apa kena tangkap? sama. Takut lagi nggak bisa bayar utang. Tapi lebih takut lagi nggak bisa bayar utang. Iya, benar itu Mas. Nah sekarang masih main yang black? Nggak. Udah enggak lagi? Sudah nggak. Oke. Sudah nggak. Udah berapa banyak sih pelatihan yang diikuti Mbak? 1, 2, 3, 4, 5. Pelatihan bisnis online diikuti total 5 sama 5 Baleo Mall Baleo ini. Mall ini. Oke, tanggapan Mbak Nidia nih dari beberapa banyak pelatihan yang diikutin itu seperti apa sih? Kalau dari beberapa pelatihan yang saya ikutin ya Mas ya, yang pertama itu sebenarnya indah di awal. Yang mana ini? Ya, Kita dari bahas nih yang impor yang tadi. impor. Yang impor tadi. Oke. Yang impor itu kan sempat masuk beberapa kali grup kan. Oke. Nah, itu indah di awal. Indah di awal. Indah di awal, Menderita di akhir. pahit di akhir. Ya, 200 juta ya, menghasilkan 200 juta utang. Ya, itu Mas. Terus dari situ kita itu benar-benar harus seleksi sebelum kita masuk ke sebuah komunitas seperti itu. Jadi nggak asal masuk, dan istilah Surabayanya bondo nekat, nggak bisa seperti Nggak itu. bisa ya? Ya, Nggak oke. bisa. Jadi kita harus cari tahu dulu Mas, oh ini seperti apa gitu. Dan kita harus juga tahu cara mainnya dari dalam komunitas itu seperti apa, kayak gitu. Circle putaran permainannya ya. Bener. Oke, ya. Jadi setelah saya tahu Baleo Mall ini, pertama saya ikut seminar waktu itu Agustus 2019. 2019 Itu di hotel ya, Kak? di hotel yang lampu mati Mas, ingat? Oh, iya. Iya, itu di Aston ya? Ya di Aston. Hotel Aston yang sempat Ya, mati ya. lampu mati itu. Terus di sana nggak sampai selesai Mas ya waktu itu ya. Iya benar, materinya nggak sempat selesai di dalam pelatihan workshop. Tapi diterusin di webinar. Iya, sampai ada selesai. sambungannya di webinar. Sampai diulang berapa kali materi dulu, sampai 2-3 kali. Banyak. Saya ingat. Ya. Lah di sana Mas, saya jadi tahu. Ternyata main marketplace itu harus ada step by stepnya. Jadi dari awal kita pemilihan produk seperti itu, dari kita optimasi gambar produk, terus cara kita iklan, di mana iklannya itu juga harus ada Terus strategi. strateginya. Jadi kita harus main di mana produk yang harus kita kecilkan profitnya untuk mancing orang masuk ke traffic kita dulu, seperti itu, kayak gitu Mas. Dari situlah baru paham. Dari situ saya dari coba-coba ngiklan sehari dulu 15-25 ribu setiap hari, tak telateni Mas waktu itu. 15 sampai 25 ribu, kok trafficku tambah naik kayak gitu. Oke. Trafficku tambah naik, tapi pas ada COVID-19 ini tetap penjualan drop waktu itu. Waktu pas Covid. Pas COVID. Oke. Pas COVID drop. Di sana saya mikir, jualan apa ya yang laku ya, kayak gitu. Jualan apa yang laku? Akhirnya saya lihat ibu saya. Ibu. Ya, ibu saya memang pedagang sayur Mas di pasar, seperti itu. Saya lihatnya ibu saya itu semakin hari semakin sepi waktu itu, karena COVID. Mungkin nggak ada orang yang berani ke pasar mungkin Mas ya. Apa ya yang ini ya? Mungkin kalau di onlinein, terus dipakai sistem free ongkir yang ada di marketplace, kayaknya ini jalan. Saya coba waktu itu 4 bulan setengah yang lalu. 4 bulan setengah yang lalu saya coba, saya branding tokonya, saya iklanin, saya pakai cara-cara yang diajarin sama Mas ABN sama Bang Afan juga. Di situ traffic mulai naik Mas. Untuk produk sayur. Produk sayur sama ikan fresh. Oke. Ikan fresh. Ya. Jangan salah Mas, aku di situ juga jual petis Gresik laku. Pandan aja yang 2.000 itu laku di sana. Laku ya? Laku. Kaget juga saya. Nggak nyangka orang jual ikan asin itu pun laku Mas di sana. Laku ya. Malah banyak pasarnya pete kayak gitu. Dari sana 1 bulan, loh kok profitku bisa sampai waktu itu pertama 75 juta omset.
Omset. Oke. Omset 75, kemudian naik waktu hari raya kemarin hampir sampai 100 waktu itu. Itu yang dari jualan sayurnya. Jualan sayurnya. Nah, kalau yang impornya Kalau untuk sepatu impor sama sendal masih agak ngedrop Mas waktu ngedrop itu. ya. Tapi berapa itu dropship. omsetnya? Paling itu 3 jutaan lah. Satu bulannya. Oke, Kayak gitu oke, dari oke. sepatu. Apa tanggapan orang tua kamu ketika kamu menjual produk sayur mama kamu? Pertamanya ibu saya kaget. Kaget? Kamu ini melihara apa kok laku, padahal itu nggak ada orangnya. Tiap hari cuman ada gojek sekitar hampir 40-50 gojek tiap Datang hari ke rumah. datang ke rumah. Tetangga itu sampai bingung, ini jualannya di mana, kok yang ngambil gojek kayak gitu. Sedangkan orang sekitar kan masih awam kan Mas untuk marketplace seperti itu sebenarnya. Kalau di kampung kan, saya tinggalnya di kampung, seperti itu. Dari sana, wih kok naik omsetnya gitu. Pertamanya orang tua saya nggak ini Mas, nggak benar-benar nggak support, apalagi saya mau resign Dari kerjaan kamu yang staf HRD, staf HRD ya, benar ya? Staf HRD ini kamu mau resign? Ya, saya mau resign. Dan orang tua kamu nggak support? Pertama nggak support Mas, untuk bapak saya nggak support. Alasannya kenapa? Alasannya bapak saya kan sales Mas, sales spare part mobil. Ibu saya jual di sayur di pasar. Kamu ini sekolah tak biayain mahal-mahal, sudah jadi pegawai tetap kok malah jualan sayur kayak gitu Mas. Jualan sayur online. Bingung orang tua saya juga waktu kemarin itu. Marah sempet bapak saya, sampai bilang, kamu ini loh orangnya kok aneh gitu. Orangnya kok aneh, masa bapak nyekolahin kamu mahal-mahal dari sekolah. Saya dari SD, SMP, SMA itu kan memang agak mahal Mas sekolahnya. Orang tua saya pemikirannya gini, orang tua ibu saya cuma SD Mas waktu itu. Ibu kamu? Ibu saya SD, bapak saya lulusan SMA di Surabaya, cuman ibu saya SD kan dari desa kemarin itu. Dari sana orang tua saya itu nggak mau kalau anaknya itu kayak orang tuanya gitu loh Mas. Nggak mau kayak sampai kayak orang tuanya cuman jualan sayur sama kerja sales toko kayak gitu Mas. Sales toko itu maksudnya sales apa sih? Sales spare part di toko. Spare part Jaga. mobil, cuman toko. Jaga di toko. Jaga toko. Waktu dulu masih jaga toko bapak saya. Terakhir itu jaga toko. Di sana ya memang sih Mas, dari saya SD, SMP, SMA sampai kuliah pun waktu kemarin tuh saya di universitas favorit lah negeri di Surabaya waktu itu dengan biaya yang nggak murah. Karena saya jalurnya jalur khusus, bukan jalur prestasi waktu itu. Bayangin Mas, jualan sayur di pasar, ibu saya waktu itu sampai nyekolahin saya seperti itu sampai tinggi. Kok kamu mau jadi pedagang sayur juga kayak gitu loh Mas ceritanya. Tapi saya bilang sama orang tua saya, percaya atau Bu, saya ini nggak bakal ngecewain kayak gitu. Kalau ibu saya percaya Mas, tapi bapak saya nggak pernah percaya. Sampai bulan kemarin saya baru direstui saya boleh resign dari perusahaan waktu itu, dengan lihat omset dari toko yang saya peroleh sayur itu. Dari situ. Nah, oke, ada sedikit yang ganjel nih. Ada sedikit tadi yang masih mengganjel di pikiran saya. Kamu sempat impor pertama produk rumah tangga ya. Sekarang produk itu di mana? Di rumah Mas. Oh iya. Masih di rumah, masih utuh. Masih utuh. Berapa banyak jumlahnya? Ada, itu kan saya punya garasi mobil waktu kemarin itu. Hampir separuh garasi mobil itu. Kenapa itu nggak dicoba jual di marketplace? Kan sayang uangnya 200 juta. Saya kecewa di awal Mas. Udah terlanjur nggak enak. Terlanjur. Tapi kan barangnya kan sayang, ibaratnya ya daripada ngendap sih nggak pernah dicoba dijual lagi gitu. Kalau untuk barang itu sendiri sih nggak saya pasarin di marketplace, cuman banyak tetangga yang bantu jual. Jadi istilahnya kayak reseller gitulah. Dia uploadnya di WA kayak gitu, terus dijual ke teman-teman di Facebook kayak gitu. Cuman ke marketplace enggak.
Enggak dipasarkan. Enggak saya pasarin. Ya sayang sih. Ya. Oke. Ya, Berarti barangnya masih banyak ya. Bisa Masih. dibilang masih banyak ya yang itu ya. Masih numpuk lah di rumah sampai saat ini ya. Apa perasaan kamu ketika kamu ikut satu pelatihan terus gak sesuai dengan ekspektasi kamu? Ini aku harus melihatnya dari dua sudut pandang. Yang pertama aku harus ngelihat kamunya yang gak praktek, atau memang si mentornya atau si pembuat pelatihannya yang hanya berorientasi kepada profit dia sendiri. Apa yang kamu rasakan pada waktu itu? Kalau pada waktu itu sih mungkin yang pertama saya kurang fokus, Mas. Kamu salah di situ juga. Saya kurang fokus karena posisi saya masih kerja. Oke. Iya kan, masih kerja. Saya berangkat jam 7 pagi, pulang jam 7 malam. Saya baru melakukan riset atau pelatihan itu saat pulang kerja. Itu pun jam 9 malam. Dari jam 9 malam mungkin mentok jam 1 lah. Jam 1 malam. Baru selesai. Saya lakuin setiap hari. Di situ mungkin saya kurang fokus. Terus ya saya sih sebenarnya nggak menyalahkan mentor juga ya. Saya selalu menyalahkan kalau ada yang kurang berarti diri saya yang kurang. Diri berarti. kamu ya. Oke. Saya jarang, Mas, kalau misalkan saya ikut pelatihan atau apa terus saya nyalain, oh ini mentornya kurang, ini ininya kurang. Saya selalu ngaca dulu. Mungkin saya yang kurang, kayak gitu. Kalau mungkin kita fokus, mungkin hasilnya juga nggak bakal seperti ini, kayak gitu. Kayak gitu. Oke, tapi yang merasa kamu ada tadi bilang, wah ini hanya indah di awal jual indah di omongan, itu apa yang menjadi pemikiran kamu bisa sampai kepikiran ke sana? Apa yang ada mungkin sesuatu yang nggak nyenangin di hati kamu? Kalau dari pelatihan itu sih saya rasa kurang support aja, Mas. Supportnya yang kurang. Kurang support dari grup. Jadi istilahnya kita sudah ikut, kita sudah mati-matian Mas ya cari modalnya ya. Kita sudah ikut, kita mati-matian. Di sana kita nggak ditampung, nggak dikasih wadah. Misalkan saya sudah ada produk, gimana caranya kita menjual produk itu tadi, ada tempatnya juga. Ternyata hanya disuruh impor. Tapi kita tidak disarankan, nggak diberitahu gimana caranya ngejual seperti padahal ya tadi ya, produk itu kalau ini menurut saya gitu ya, produk itu nggak bagus kalau yang ngejual pinter itu bisa laku. Ya mungkin dari situ, Mas. Iya. Tapi ya ini sih pengalaman kamu mungkin ya, dari situ kamu akhirnya belajar jualan ya tadi ya, ikut pelatihan marketplace, ikut cara jualan. Kamu ikut pelatihan di di Baleo Mall tahun 2019 Agustus ya, pada waktu itu. Terus itu produk apa yang kamu jual pada waktu itu? Itu saya dropship, Asian. Oh, itu kamu dropship. Masih dropship sepatu impor tadi sama produk fashion. Saya ngambilnya dari Shopee. Saya jual di Bukalapak. Oke, pada waktu itu gimana penghasilannya? Maksudnya apakah ada peningkatan atau tidak? Ada, Mas. Ada peningkatan. Oke. Nah, terus berapa lama proses kamu bisa menghasilkan tadi omset kurang lebih 125 ya? 125 juta. Dari total semua. Itu total ya? dari seluruh toko ya, Mas. Dari seluruh toko kamu bisa menghasilkan 125 juta. Itu berapa lama proses kamu belajar? 1 tahun, Mas. 1 tahun ya? Gak sampai ya. Sekitar 6-7 bulanan lah. Dari saya ikut seminar yang Agustus itu tadi. Agustus ini udah mau Agustus lagi loh. Ya bener, hampir setahun berarti ya. Hampir setahun ya. Tapi setahun. Di bulan berapa sih mulai terasa peningkatannya? Saya terasa Corona. Peningkatannya pertama saya ikut Bukalapak itu sudah ada peningkatan, Mas, waktu itu. Oke. Saya kan juga sudah mulai belajar Shopee. Jadi supplier saya sudah bisa pakai offline, jadi saya bisa order lewat WA, saya jual di Shopee waktu itu. Dan di sana rating tokonya naik. Saya pelajarin pelan-pelan. Kan ada webinar kan, Mas, setiap kali webinar malam itu pulang kerja malam
Itu saya ikut, saya catat sampai tidur. Besoknya ketinggalan, besok ikut yang webinar berikutnya. Saya catat lagi kayak gitu, Mas. Di situ ada peningkatan. Ada peningkatan di jualan di Shopee. Sebelumnya kan saya belum pernah. Saya ikut itu, ada peningkatan. Cuman ada ngedropnya saat ada COVID itu tadi. Oke, pada waktu itu omsetnya dapat berapa sih Mbak pas waktu dropship sepatu impor? Waktu dropship itu omset 20-25 juta. Omsetnya 20 sampai 25 juta. Profitnya Satu berapa? toko. Kisaran 5 sampai 6 jutaan. 5 sampai 6 juta. Kadang sampai 10 tergantung jenis sepatunya, Mas. Oke, gitu. itu waktu kamu dropship sepatu apa sepatu namanya? Impor ya. sama fashion. Sama fashion ya. Itu ada berapa toko sih? Ada 3. Ada 3. Ada 3. Oh. Kalau di total dapat berapa? Apanya ini? Omset Omset. sama profitnya. Kalau omset sekitar 40-45 kalau 3 toko itu tadi. Oke, lumayan lah ya. Lumayan. Itu posisinya Mbak Nidia sambil kerja loh Sambil ya. kerja. Saya kerja dari jam 7 sampai jam 7 malam lagi. Saya posisi rumah di Surabaya, kerja saya di Gresik. Berapa itu Surabaya Gresik berapa lama emangnya? 45 menit 1 jaman. Oh, enggak terlalu jauh. Enggak lah. terlalu jauh. Tapi sampai rumah itu pulang jam berapa? Jam 7 malam. Jam 7 malam. Itu kamu kadang kalau misalnya webinar kamu Jam ikut 9, webinar ya telat lah ya. Kalau misalnya nggak dapat materi ngikutin yang berikutnya lagi. Kan setiap bulan ada pengulangan. Tapi syukurnya itu ya. Ya, syukurnya itu saya selalu catat, Mas, waktu itu, Mas. Oke. Ya, berarti di awal-awal kerja aja sambil bisnis online ya Mbak Nidia bisa menghasilkan ya 10 jutaan ya kalau dihitung-hitung. Profit. Iya, profitnya. Profit. Bisa ya? Bisa. Nah, itu orang tua belum merestui pada posisi itu. Untuk Belum. resign. Karena saya memang belum ini. Orang tua masih mikir gini, Mas. Kamu itu masih belum, istilahnya jual itu belum lama. Kok berani resign? Utangmu yang kemarin lo masih ada. Ya kan, Mas? Kayak gitu. Cuman saya mikirnya kalau saya nggak coba, kapan saya bisanya kayak gitu. Dan mungkin tipe saya sendiri, Mas. Saya ini orangnya bukan tipe yang bisa kerja, duduk, pulang gitu terus, nggak bisa. Nggak nyaman. Oh, tapi kamu kerja lama loh. Ya karena kebutuhan, Mas. Karena kebutuhan. Karena faktor kebutuhan. Karena ya? faktor kebutuhan. Ha-ha. Soalnya dari gini, Mas, dari saya kecil sampai besar, saya tuh selalu ditata sama orang tua. Dari SD kamu mau masuk mana, SMP masuk mana, kuliah masuk mana, kerja kamu masuk mana. Seperti itu. Dulu tuh sempat saya sudah keterima di salah satu bank pemerintah lah. Tapi waktu itu saya mau dikerjakan di Kalimantan. Karena saya berat sama orang tua. Posisi bapak saya soalnya kena kanker, Mas. Oh iya. Bapak saya kanker stadium lanjut, kanker hati stadium lanjut. Ibu saya jualan di pasar. Saya mikirnya saya anak pertama. Kalau misalkan saya keluar kota, siapa yang bapak yang gitu loh, Mas. Yang ngurus bapak itu siapa? Saya mikirnya di situ. Tapi bapak saya tuh selalu nggak ngerti, selalu ngertinya kamu tuh orang gagal kayak gitu, Mas. Kamu tuh orang gagal. Lihatan temenmu. Kan kalau SMA itu kan pasti ada teman geng kan, Mas. Teman main kemana-mana. Itu semua itu kerja di PLN, BUMN, di Angkasa Pura kayak gitu-gitu. Cuman dan itu selalu dibangga-banggakan sama bapak. Nah, itu yang selalu dibangga-banggain sama bapak. Terakhir saya setelah lulus kuliah itu kan saya ikut event organizer di situ, ikut IO. Di sana kerjanya tambah reo. Saya ada event ke Bali, ke Lombok. Di sana malah saya dicap anak berandal, Mas, waktu itu. Sama bapak. Kamu kerja seminggu sekali pulang malam, baliknya subuh kayak gitu. Dan nggak pulangnya 3-4 hari sekali. Kamu kerja apa kayak gitu, Mas. Dari sana oke lah, bapak jadi pikiran waktu itu sempat ngedrop, sempat masuk rumah sakit juga. Kan nggak bisa pikiran, Mas, orang penyakit kanker itu. Saya oke lah, mungkin saya harus ngikutin. Akhirnya saya melamar waktu itu, ada lowongan staf HRD. Saya masuk waktu itu ke perusahaan itu. Dan sampai sekarang. Cuman saya mikir, oke lah, ini saya sudah
istilahnya saya sudah ngikutin bapak saya sudah ngikutin apa kemauan orang tua saya. Sekarang waktunya saya bisa nunjukin siapa saya gitu loh mas. Kamu pingin pengakuan Saya pingin dari orang tua kamu? Iya, saya seperti itu mas. Terus waktu kemarin itu sempat ibu saya tuh jual di pasar mas. Ibu saya sudah punya warung waktu itu, istilahnya lapak. Cuman lapaknya sepi. Akhirnya ibu saya pindah jualan pakai gelangsing itu loh mas, di Apa depan gelangsing? pasar. Pakai tiker di terpal depan pasar biar orang itu lebih deket untuk belinya, nggak sampai masuk ke lapak ibu saya yang di dalam. Saya lihat dari jauh waktu itu mas, ibu saya dilempar nasi bungkus Sama siapa? sama orang mas. Kok bisa? Mungkin Kok kurang ajar banget? dikira orang mungkin ibu saya ini ya, kalau orang persepsinya lihat orang jualan sayur di bawah terus agak lusuh, itu kan mungkin persepsi orang nggak punya gitu loh mas. Dari sana saya mikir, maksud sih saya itu kok tega lihat ibu saya seperti itu gitu loh mas. Kadang tiap kali saya berangkat kerja itu kan mesti saya lewat, saya pamit ibu saya dulu, mesti setiap kali, meskipun sebelum saya nikah tiap kali saya berangkat itu saya mesti pamit dulu ke ibu itu, bu saya berangkat gitu. Ada orang mas tiba-tiba dari mobil ngelempari uang 1.000 mas. Oh iya, dikira ibu kamu pengemis. Mungkin saya juga nggak tahu waktu itu, mungkin lapaknya kan agak lebar kan mas, mungkin waktu itu ibu saya duduk di agak pojok seperti itu. Dari situ saya mikir, sampai kapan kayak gini, apa saya ini nggak bisa gitu loh banggain orang tua saya di situ mas waktu itu. Terus dari situ saya ikut pelatihan itu tadi, coba-coba sampai rugi ratusan juta lah, hampir 200 juta waktu itu. Terus saya nggak nyerah waktu itu mas, saya masih tetap mau usaha lah, cari-cari seminar lain. Mungkin rezeki saya nggak ikut di komunitas itu, saya ikut lain, seminar lain, gagal lagi, seminar lagi, dan akhirnya alhamdulillah sekarang saya sudah, ya kalau menurut saya sendiri saya sudah settle sekarang mas, sudah mantep lah, sudah ketemu lah, tanpa saya mikir. Saya nggak bisa tidur gara-gara lapak saya takut dibanet gara-gara main black itu tadi. Sekarang tidur ngiklan, besoknya udah ada orderan, sudah rekapan orderan. Dan alhamdulillah meskipun saya jual sayur gini, saya sudah punya 2 admin. Udah ada 2 admin yang kerja. Jadi satu dia yang bantu packing, chat orderan, kan posisi saya juga masih kerja. Jadi dia yang backup semua dari beberapa toko itu. Iya, oke. Kayak gitu mas. Kamu pingin banget kayaknya dapat pengakuan ya dari bapak kamu ya? Iya mas, sampai sekarang. Pingin banget ya. Tapi sadar nggak kamu kalau misal ini pendapat aku ya. Tapi sadar nggak kamu kalau misalnya sebenarnya pengakuan itu udah ada? Sadar nggak? Waktu kamu bilang ya tadi, ini aku nangkap loh cerita kamu, aku ngikutin dari awal, aku ikutin semua. Waktu bapak kamu bilang kamu udah kerja bagus, itu pengakuan loh. Itu pengakuan seorang orang tua yang dia bangga anaknya kerja bagus. Ya mungkin karakter ayah kamu itu takut ya, sehingga kamu pinginnya, aku pingin mengeksplor diriku ya, terus kamu pingin banget kayaknya membuktikan aku bisa loh pak, aku bisa dan bapak jangan melarang aku gitu ya, tapi mas. Kamunya ini sebenarnya juga menghargai orang tua kamu. Kalau aku lihat kamu tetap nuruti ya. Dilarang kerja di bank ya kan, tapi kamu akhirnya udahlah aku ikutin apa kata orang tua, akhirnya dapat kerjaan. Digantikan sama kerjaan yang ada di apa tadi, HRD. Ya benar, di HRD. Kan sama aja, sama-sama bagus tuh. Iya mas, cuman dari kerjaan itu saya belum nemuin istilahnya kepuasan sama minat saya seperti itu. Sesuai dengan apa yang kamu mau. Akhirnya kamu coba bisnis. Saya coba bisnis. Gagal. Rugi. Perasaan orang tua kamu gimana? Perasaan kamu lah, saya nggak tanya perasaan kamu pada waktu gagal itu gimana? Mau nangis mas, mau nangis tuh nggak bisa.
sudah terlanjur utang gimana? Masa mau ditangisi? Emang bisa lunas? Nggak bisa. Kita harus ini sendiri, harus bangkit sendiri dari situ. Dan pada waktu itu Bapak udah kena kanker. Sudah. Pikiran Sudah pikiran stadium Bapak gimana pada waktu itu? ngedrop Mas. Ngedrop, Dulu ya? sempet masuk rumah sakit. Sempat masuk rumah sakit Sempat masuk gara-gara sakit, itu. sempat di Tace itu biopsi untuk kanker hati. Sempat 2 kali. Prosesnya panjang ya. Prosesnya. Gagal, dilarang orang tua. Ya ingin membuktikan tujuan kamu baik. Nggak ada yang salah dengan tujuan kamu. Dan orang tua kamu juga nggak salah. Dua-duanya nggak ada yang salah. Menurut aku loh ya, ini menurut aku. Tapi nggak tahu ya, menurut teman-teman nanti boleh komentar. Orang tua kamu cuma takut. Iya, Mas, Takut. bener. Orang tua kamu tuh cuma takut. Karena ada benarnya apa yang dibilang sama bapak kamu. Sesuatu itu jangan dimulai dari yang besar, tapi dari Yang kecil dulu. jangan anak tangga langsung naik. Jangan langsung loncat. Jangan langsung loncat, jatuh kamu nanti. Bener Mas, jatuh Mas. Bener jatuh kan apa kata bapak kamu. Tapi kamu tetap bukan anak yang melawan. Maksudnya kamu alhamdulillah kamu bisa mencapai 125 juta ya. Ya. Dengan tiap hari tukang gojek datang ya ke rumah Tiap hari kamu. tukang ojek datang. Dan sekarang alhamdulillah selain itu banyak yang offline Mas. Banyak juga yang offline. Banyak juga yang offline. Jadi ibu-ibu juga banyak sekitar rumah akhirnya jualin, Oh iya. bantu jualin. Dari bawang merah, kayak rempah-rempah, kayak jahe, lain-lainnya kayak gitu. Restunya marah nggak? Enggak Mas, sambil senyum-senyum Mas. Sambil senyum-senyum. Terakhir kemarin sambil Terakhir senyum-senyum. Oke, sekarang kamu yakin nggak kalau kamu bakal sukses? Yakin Mas. Kamu yakin? Saya gagal aja tetap yakin. Kamu gagal aja masih yakin ya? Apalagi kalau dibilang kamu bakal sukses, kamu yakin? Yakin. Boleh nggak aku minta kamu ngomong sekali aja ke kamera dan video ini kamu kasih tonton ke orang tua kamu. Kalau kamu bakal sukses, yakin kan melalui video ini? Ya. Pak, Bu, Nidia pasti bisa sukses. Meskipun Bapak, Ibu sudah besarin saya dengan ya jeripaya dari nol, dari seorang tukang sayur, sales toko, bisa nyekolahin saya tinggi. Saya yakin kok dengan bisnis ini saya bisa banggain kalian, Pak, Bu, Mas. Oke. Tuh Mas. Terharu kamu ya? Ya. Ya mudah-mudahan dengan video ini dan ini jadi motivasi kamu juga. Terus ya orang tua kamu bisa percaya. Dan doa orang tua itu penting sih, kalau aku bilang itu sih. Penting Mas. Gini Mas, saya ini punya setiap hari, setiap saya kemana-mana, saya selalu dikasih orang tua saya, ibu saya minum. Minum dulu. Jadi saya mesti dibontotin kayak infus water. Oh iya. Seperti itu. Seperti itu ya, sayangnya orang tua kamu sama Jadi, kamu ya. Orang tua mungkin tahu saya kerja dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam. Terus pulang dari situ saya ke pasar induk buat beli sayur untuk besok paginya. Dari pasar induk jam 1 malam Mas. Bahkan tadi kamu mau datang ke sini aja kamu bilang belum tidur ya. Iya benar. Dari jam Luar biasa kamu. Dari jam 1 malam tidur cuma 2 jam. Jam 3 pagi saya ke pasar ikan, cari ikan segar. Dari sana sudah selesai semua untuk produk yang akan dikirim besoknya, sudah saya siapin, baru admin yang packing kayak gitu Di-packingin Mas. sama admin. Saya kerja sampai jam 7 malam, balik besok paginya ke pasar lagi, seperti itu Mas. Dan itu ibu saya selalu ngasih saya infus water. Mungkin bukan dari infus waternya, tapi dari doanya ibu yang ada di infus water Iya. itu tadi, yang ada di minuman tadi. Betul. Jadi saya ngerasa semangatnya di situ Mas. Mungkin percaya nggak percaya Mas ya, setiap kali saya minum itu rasanya vitaminnya lebih lah dari kayak multivitamin kayak gitu Mas. Ya itu tadi ada doanya ibu yang selalu semangat. Meskipun waktu kemarin bapak selalu jatuhin saya, kamu itu terlalu tinggi cita-citamu. Mesti ibu orang yang pertama bilang, enggak, anak saya pasti bisa kayak gitu. Dibelain sama Masih dibelain Mas. Enggak, anak saya pasti bisa. Masih dengan cita-citanya dia yakin pasti dia nanti suatu kelak akan sukses kayak gitu Mas.
seperti itu mas. Tapi kamu sayang nggak sama bapak? Sayang mas. Sayang ya. Sayang. Dari sayangnya itu makanya saya berat untuk kerja luar kota. Saya maunya deket sama bapak sama ibu karena saya anak pertama. Jadi saya istilahnya punya Tanggung tanggungan, jawab. punya tanggung jawab di situ mas. Luar biasa. Saya jadi ikut terharu. Mbak Nidia udah ikut pelatihan kurang lebih 1 tahun. 1 tahun. Ini pertanyaan terakhir dari saya. Manfaat, impact atau value apa sih yang udah Mbak Nidia dapat ketika Mbak gabung di dalam pelatihan bisnis online Baleo Mall? Oke mas, jadi waktu pertama saya ikut seminar di sana saya itu dapat istilahnya kayak bekalnya dari nol, dari step awal saya harus begini, saya masuk daftar di marketplace itu seperti ini, upload produk itu seperti ini, kita juga disediain tools yang benar-benar support ke membernya gitu mas. Terus di sana saya juga dapat ilmu untuk optimasi gambar produknya, diedit biar menarik, biar ini. Terus kita juga optimasi dari judul jadi lebih menarik lah. Jadi kata kunci juga di sana juga dipelajari step Materinya. materinya itu benar-benar dari nol sampai yang benar-benar kita itu ngerti. Saya kan orang awam, orang pemula, pekerja, bukan yang orang yang Bisnis. memang di bisnis. Saya kan pekerja mas, itu pun setiap hari cuma 3 jam saya belajar untuk ngikutin online kayak gitu. Dari itu mulai lagi setelah upload produk, ngiklan, belajar ngiklan. Di sana iklan pun yang diajarin sama Mas ABN sama Bong Avan nggak cuma satu, banyak materinya. Ada iklan traffic, iklan produk, iklan iklan timpa, jadi iklan untuk pancingan juga, gimana orang itu bisa masuk ke traffic toko kita, itu semua benar-benar diajarin kayak gitu. Dari sana toko mulai stabil, omset alhamdulillah rutin setiap harinya dan penjualan pun nggak sampai ngedon, maksudnya tetap settle lah mas, 1 hari itu bisa sampai 1 sampai 30 orderan kalau sepi. Kalau kemarin itu sempat ada event 77 itu bisa sampai 100 paket bawang merah. 100 paket. 100 Wow, paket bawang per merah. hari ya? Per hari. Luar biasa. Kayak gitu. Selain itu mungkin ada lagi yang didapat entah komunitas atau supportnya gimana? Kalau untuk komunitas sih benar-benar disupport. Saya ngerasanya disupport di Facebook mas. Di Facebook group Di ya? Facebook group. Jadi di sana meskipun saya kadang kurang aktif ya karena saya juga masih bekerja. Jadi kalau tiap malam saya mesti baca komentar atau pertanyaan dari member lain. Di sana pun sesama member masih saling support mas. Iya. Jadi ada orang tanya, oh ternyata yang ditanya ini juga sama keluhan saya. Juga sama, jadi saya juga kadang nggak perlu nanya lagi. Udah ada jawabannya. Sudah ada jawabannya juga. Di sana pun member lain itu nggak cuman 1-2 member, kadang satu pertanyaan itu bisa dijawab sampai 95 komen. Banyak banget yang bantuin ya. Sampai saya bacanya itu sampai ke bawah itu, oh ternyata itu yang jelasin itu banyak mas, nggak cuman 1 member. Di sana saya merasa apa ya mas ya, lebih ilmunya itu lebih. Kalau member kurang aktif juga mas ya, ruginya apa? Ruginya materi yang didapat di grup itu banyak sebenarnya. Kalau kamu memang aktif ya, bukan kamu datang terus mentormu yang ke kamu ngerayu kamu untuk belajar, yaitu kamu salah. Ya, kamu, iya. kan ada mas peserta kayak gitu juga yang ngarapin mentornya yang ngajak dia. ngajak ayo support, belajar inilah. Kalau kamu aja nggak bisa support kamu sendiri, masa kamu masih bisa berhasil gitu loh mas. Kalau saya, jadi janganlah kamu selalu nyalain mentormu atau komunitasmu. Harusnya kamu itu yang lebih aktif lagi, gali ilmu, gali pengalaman. Toh saya juga yang setiap hari 3 jam belajar aja masih bisa ya. Apalagi yang sudah pure ke bisnis online ini dengan berhari-hari atau berjam-jam, saya yakin pasti bisa. Harusnya lebih dari kamu. Bener. Oke, tapi ini kamu udah mau resign dan ayah kamu udah setuju, insya Allah kamu bisa lebih juga ya. Iya, Mas. Lebih dari yang sekarang.
Ada lagi mungkin Mbak Nidia yang mau disampaikan kira-kira? Saya sih cuman apa ya, pingin merekomendasikan ke teman-teman semua. Jadi ikutlah pelatihan yang dimana di dalamnya dari mentor dan komunitas itu benar-benar support. Jadi kalau wadah Baleo Mall ini saya rasa itu cocok bagi yang awal atau pekerja yang benar-benar nggak tahu apa-apa, yang benar-benar nggak tahu bisnis, nggak tahu marketplace, bisa belajar di sini dari nol karena komunitasnya itu benar-benar support banget gitu mas. Support banget ya. Support banget, dari toolsnya juga itu sudah ada, juga sudah disediain, jadi tinggal kalian mau belajar atau tidak. Oke, itu aja ya Mbak ya. Oke Mbak Nidia, ya mas. share-nya luar biasa banget. Jadi banyak ngomong ya mas ya? Enggak, ini banyak banget pengalaman ilmu yang bisa saya ambil dan saya pelajari, yang mungkin teman-teman juga bisa pelajari ya. Sebelumnya makasih buat Mbak Nidia udah mau hadir, datang dan mau share bareng dengan kita ya. Buat teman-teman semua yang tertarik ataupun ingin bergabung di dalam pelatihan bisnis online Baleo Mall, langsung aja klik link deskripsi di bawah ya. Langsung klik link, langsung klik bergabung ya, langsung join di dalam pelatihan bisnis online Baleo Mall. Dan ketika teman-teman bergabung di dalam pelatihan bisnis online Baleo Mall, insya Allah mudah-mudahan saya siap mensupport teman-teman, siap membantu teman-teman untuk kita bisa growth bareng ya, untuk kita bisa belajar bareng tentang bisnis online. Bukan hanya saya yang akan membantu teman-teman, pastinya juga nanti ada Mbak Nidia ya. Siap, Mas. Yang siap membantu teman-teman ketika bergabung. Bukan hanya saya, Mbak Nidia, tapi ada Bong Afan, ada Mas Arli Kurnia juga, yang insya Allah mudah-mudahan siap membantu teman-teman semua ketika teman-teman bergabung di dalam pelatihan bisnis online Baleo Mall. Oke Mbak Nidia, sekali lagi nih makasih banget ya. Makasih juga, dari Mas, Surabaya. Ini luar biasa banget loh. Saya doain orang tua kamu, bapak ya terutama Selalu sehat ya, Mas. ya. Amin. Terus Mbak Nidianya juga sehat ya. Terus ibu kamu juga sehat, dan harapan kamu tadi ke depan kamu bisa sukses dan berhasil di bisnis. Mudah-mudahan dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Ya, buat teman-teman semua, gak lupa juga saya doakan teman-teman semua sukses, teman-teman semua sehat ya, tetap semangat. Sampai ketemu lagi di next video bersama saya Ari Budiman Asuko. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.